Saudara, minggu lalu saya ketemu dengan satu keluarga yang bersaksi bahwa anak-anaknya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 5 jam nonstop. Kelar katanya. Kelar nggak sih Pak Adi 5 jam? Tahu ya? Dia bilang 5 jam. Ya, ketika sudah di tengah-tengah itu firman terus mengalir. Baik, sebelumnya saya mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Minta izin ya Tuhan Yesus. Izin ya saudara, saya mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Yuk sama-sama yuk nyanyi buat Tuhan Yesus. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, terjauh pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, semuanya dalam dari lautan, engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Bagus ya lagunya ya, luar biasa saudara. Suatu di minggu ini saya dapat ketika aku berdoa, Tuhan kasih lagu ini saudara buat kita semua. Langit tidak terbatas, tidak terukur bagi kita, itulah kasih Bapa. Ya, laut sangat dalam, ya, itulah kasih Tuhan Yesus buat kita semua, saudara. Haleluya. Saudara, kemarin saya dapat firman dari hambanya Natu Haryawati, saudara. Di Google ternyata katanya sel kita itu kalau pria jumlahnya 36 miliar. Triliun. Oh triliun. Triliun ya? Triliun nolnya berapa ya? 12. Satu manusia loh, selnya
Kalau laki-laki 36 triliun. Kalau perempuan 28 triliun. Banyak ya? Banyak ya? Banyak nggak? Banyak. Ya. Terus kalau pembuluh darah manusia berapa? Pembuluh darah saudara itu 2 kali panjangnya ngiterin bumi. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau engkau hidup, kita hidup, itu mujizat. Ya, gak ada yang bisa lakukan, hanya Tuhan saja saudara. Makanya kagumi dia. Kalau saudara semakin kagumi, saudara semakin cinta sama dia. Kalau saudara makin cinta sama dia, saudara pasti mengalami lawatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini ada sesuatu yang mengagumkan juga tadi pagi waktu saya mempersiapkan diri, saudara. Itu Tuhan mengenal kita semua. Ya, tema kita hari ini mempelai Kristus. Siapa mempelai Kristus? Saudara saya, gereja Tuhan. Tapi kita mau bahas lebih dalam lagi saudara tentang mempelai Kristus. Ya, orang percaya dan gerejanya. Jadi antara orang percaya sama gerejanya nggak bisa dipisah. Nggak bisa orang percaya sendiri, gerejanya sendiri. Kalau cuma orang percaya nggak pernah ke gereja, ya dia bukan mempelai Kristus. Kalau orang di gereja tetapi tidak membangun kepercayaan imannya pada Tuhan Yesus, dia bukan mempelai Kristus. Kalau di luar Kristus jelas mereka bukan mempelai Kristus karena mereka terpanggil tetapi mereka menolak kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi saudara dan saya orang percaya menerima tawaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Pesan khusus, jadilah bijaksana. Saudara, Alkitab ini kalau saudara lihat di bahasa di Alkitab saudara yang bukan yang di handphone ya, maka cuma ada 2 pasal yang semuanya 100% perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama di Matius pasal 6 ya, yang kedua di yang kita baca di Matius 25 saudara. Gereja Tuhan harus bijaksana. Ya, kita semua sebagai gereja Tuhan harus bijaksana. Nanti kita gali bagaimana kita mesti bijaksana supaya kita sungguh-sungguh menjadi mempelai Kristus. Mempelai nggak gampang loh saudara. Kalau nggak percaya, tanya Arum sama Divo. Nggak gampang. Ngurus suratnya, ngurus ini itu. Banyak yang diurus, mas sengaja dilepas biar dia susah sendiri. Sebab dengan susah nanti dia tekun, saudara. Ya, tapi kalau digampangan nanti ya jadi gampangan juga. Nah kita sebagai gerejanya harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Sebab kalau tidak bijaksana, jadilah kita mempelai yang bodoh. Ya, gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu juga orang Kristen, saudara. Ya, gadis yang bijaksana juga orang percaya. Nah, pastikan saudara dan saya gadis yang bijaksana. Jangan bijaksono, bijaksana. Ya, artinya kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita menjadi gadis yang bijaksana? Mari kita harus punya iman. Ya, ada orang udah nggak beriman lagi, ke gereja nggak gereja sama aja. Yang penting sekali percaya, tetap percaya. Lu percaya itu ada follow up-nya. Harus ngikuti aturan-aturannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membangun gerejanya, itu buat siapa? Buat orang percaya, untuk kumpul. Untuk saling mendoakan, untuk saling memperhatikan. Ada bidang persekutuan, ada bidang diakonia, ada bidang-bidang yang lain. Sebagai gereja harus pelita kita menyala, saudara. Ya puji Tuhan, sampai hari ini saudara tetap menyala. Amin.
Ya, walaupun ada yang redup. Tapi nyala saudara. Lilin-lilin ini saudara bukan sembarangan. Memang kita sediakan menggambarkan kita sebagai pelitanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara mau sekali-kali beli 1 dus lilin, berapa harganya? 30.000. Ada yang amin sih? Amin. Ya, suatu kali sudah beli, ya, titip uangnya sama Dipuat Ma'arum. Ini 30.000 beli lilin. Ya, supaya kita pun turut merasakan pelita kita harus menyala. Ya, saudara bersihin lilinnya juga nggak gampang. Ya, nanti kalau udah terbakar itu kemana-mana, kita mesti bersihkan. Nggak apa-apa, sebab kita pengen menyala, kita pengen bercahaya, kita pengen menjadi terang dunia. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus terus bertumbuh. Amin. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buahnya harus manis. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya, tadi kalau dapat talenta 5 harus jadi 10. Dapat talenta 2 harus menjadi 4. Dapat talenta 1 harusnya menjadi 2. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Gereja yang hidup dalam kita ini yang menantikan Tuhan, yang menjadi bijaksana, gereja harus hidup dalam kebenaran Kristus. Kebenaran macam-macam, saudara. Si siapa? Si Pilatus bertanya, kebenaran, apa itu kebenaran? Sebab kebenaran manusia relatif. Kebenaran manusia tidak benar, bahkan di pengadilan pun tidak ada kebenaran. Nah, tetapi kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. 3 loh. Itu jalan, kebenaran, kehidupan. Kalau engkau percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada kebenaran Kristus. Ada jalannya Tuhan Yesus. Ada apa? Jalan kehidupan, kebenaran, dan ada kehidupan. Ucap syukur ya saudara, kita semua ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Bukan yang lain saudara, bukan kebenaran yang lain. Kebenaran yang lain itu tidak benar semuanya. Bahkan Alkitab yang kita baca minggu ini, semua manusia pembohong. Semua manusia termasuk pendeta itu pembohong. Kenapa? Yang diucapkan kalau dari dirinya sendiri tidak ada kebenaran. Tetapi kalau kita mengucap di dalam firman Tuhan Yesus, itulah kebenaran. Satu-satunya kebenaran di dalam dunia. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kemudian saudara, gereja pun harus mempersiapkan diri. Saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk menyongsong mempelai laki-laki itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai gerejanya adalah mempelai wanita. Kalau mempelai wanita mesti cantik nggak? Mesti cantik nggak? Ya. Jangankan mempelai, yang di sampingnya mempelai aja besok sebelum tampil mesti dandan dari jam 3 pagi. Ibu Gembala nanya salonnya, boleh nggak jam 5? Nggak boleh, jam 3. Jam 3 dipakainya jam 9, berapa jam itu? Artinya saudara nggak gampang, harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Harus kita dimentor hidup kita. Makanya ada katekisasi pranikah. Ya, mereka dimentor, nanti ada perjanjian. Ya, kalau ada konflik, maka gembala boleh masuk, boleh kasih nasihat. Kenapa? Karena kita harus dimentor sesuai dengan firman Tuhan Yesus, supaya hidupmu menjadi pelita yang menyala. Mari kita mempersiapkan diri saudara dengan sungguh-sungguh, ke gereja dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan asal ke gereja aja. Ya Ibu Nini ya, kita kalau gereja sungguh-sungguh ya. Amin. Ya, supaya kita fokus kepada mempelai pria itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Gadis-gadis yang bijaksana
berjaga-jaga. Ada gadis-gadis yang bodoh nggak mau berjaga-jaga. Mereka seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin dan mengawinkan, pesta pora. Pokoknya seneng-seneng sakara PDW, suka-suka ku Tuhan. Itu gadis yang bodoh. Tapi gadis yang bijaksana selalu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jadi hati kita ini sudah layak belum di hadapan Tuhan Yesus? Kalau belum layak, kita hidup dalam buah pertobatan, kita hidup dalam Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri harus dijaga di dalam hidup kita supaya pelita kita terus menyala, semakin hari semakin terang, bahkan seperti terangnya rembang tengah hari. Nggak ada terang yang lebih terang daripada rembang tengah hari. Amin. Panas jempol, saudara. Ya, mari kita berjaga-jaga. Saudara mau berjaga-jaga? Berjaga. Sebab kalau tidak ditolak. Yang nolak siapa? Mempelai. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berjaga-jaga supaya pada harinya kita akan diterima oleh Tuhan Yesus. Pesta pernikahan itu melambangkan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis. Ya. Jadi tentang kerajaan sorga. Kita tidak berbicara tentang kerajaan dunia lagi, saudara. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak lagi terhisap di dalam dunia ini. Kalau dunia hari-hari ini menuju kepada krisis pangan, krisis energi, krisis air, wah krisis yang macam-macam, saudara. Tapi orang percaya kita ada di dalam kerajaan sorga. Makanya kata Tuhan Yesus di Matius 6, jangan kamu khawatir. Sebab kita punya juru selamat. Kita dimiliki oleh juru selamat. Kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang sanggup untuk menolong kita semua. Makanya kerajaan sorga itu, saudara, harus kita diami. Kapan saudara diami kerajaan sorga? Mulai sekarang, karena kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum, tetapi kerajaan sorga itu ada di antara kita. Makanya saudara, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Supaya kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Yang pertama, saudara, sebagai kesimpulan dari bacaan kita, tentang tentang gadis yang bijaksana, tentang penghakiman, tentang talenta ini, maka kita diingatkan pentingnya kita mempersiapkan diri. Mulai hari ini saudara persiapkan dengan sungguh-sungguh ya, amin. Jadi kalau saudara ke gereja, kira-kira kita di gereja ini layak nggak buat Tuhan Yesus? Kita melakukan yang terbaik nggak? Pujian penyembahan kita sudah yang terbaik atau tidak? Ya, doa kita sudah terbaik atau tidak? Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena ada yang menilai kita, saudara. Menilai layak atau tidak layaknya. Saudara, di medsos saja, di dalam aplikasi-aplikasi, kadang-kadang kita suruh menilai kasih angka berapa. Ya, ada yang kasihnya 4,9, oh luar biasa. Tapi ada yang kasihnya cuma 1 bintang. Saudara. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapat bintangnya Tuhan Yesus, mendapat penghormatan dari Tuhan Yesus, mendapat apresiasi dari Tuhan Yesus, mendapat penghargaan daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Setelah saudara ada di rumah Tuhan ini, ketika saudara keluar sana, selama seminggu ada penyertaan Bapa buat kita semua. Ya, hari-hari ini sakit penyakit ada di mana-mana loh saudara. Ya, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit. Ya. Tapi bagi orang percaya Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sakit, kalau kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Ada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan, yang diutus oleh Tuhan Allah Bapa untuk menjaga kita. Mereka menatang, ya bukan menantang ya, menatang itu nadahin. Menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita jangan terantuk kepada batu.
Mari saudara kita persiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya kita layak ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, sebagai gadis-gadis yang bijaksana, saudara dan saya harus mempunyai iman yang kuat. Ya, iman yang teruji. Kalau iman yang kuat itu harus dibuktikan bahwa imanmu kuat. Dibuktinya dengan kenapa? Dengan pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami kata Tuhan adalah pencobaan yang biasa. Memang Tuhan izinkan supaya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, kemarin minggu lalu kalau nggak salah ya diceritakan bahwa ada seorang anak yang sakitnya luar biasa, tapi dia tetap tersenyum. Sakitnya luar biasa, dia tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia tidak ingin mengecewakan Tuhan Yesus. Karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Dan dia percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Jadi saudara kalau sakit, belajar tetap tersenyum. Amin. Jangan teriak-teriak aja, aduh sakit. Sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini. Ya. Mari kita tetap tersenyum. Kenapa? Dia sanggup untuk menolong, menyembuhkan kita semua. Ia sendiri yaitu Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara dan saya, biarlah imanmu semakin hari semakin bertambah, semakin kuat. Ya, supaya kita bisa membuktikan kepada Tuhan Yesus, kita berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kemudian gereja Tuhan harus selalu terus berjaga-jaga. Jadi saudara jangan bosan ya, kalau diingetin terus. Ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Ayo jangan terlambat, jangan saudara tersinggung. Karena kita dipacu terus untuk lebih yang terbaik, untuk excellent, untuk istimewa, untuk hal yang berharga di mata Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan memberi nilai kepada kita semua. Amin. Ya kita mau nilainya A. Kalau boleh A plus. Ya supaya apa saudara? Supaya Tuhan bangga sama kita. Kalau kita lebih hari lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, berjaga-jaga, maka Tuhan rumah itu akan datang sewaktu-waktu dan mendapati saudara dan saya tidak lagi tertidur. 10 gadis itu baik yang bijaksana, baik yang bodoh, semuanya tertidur. Oke lah, kita sudah tertidur kemarin. Ya. Tapi jangan tertidur. Ayo kita berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Amin. Bisa nggak ntar sore? Bisa. Bisa kan besok, lusa, tahun depan? Bisa. Nah Tuhan memberikan perintah pada kita supaya tetap berjaga-jaga. Biarlah firman hari ini memberkati kita semua. Saya berdoa supaya kita semua menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Yang menantikan mempelai, menantikan Tuhan Yesus. Karena hari itu saudara adalah hari yang mulia bagi kita. Amin. Hari di mana para malaikat, orang-orang kudus akan menyambut kita. Hari rapture, hari pengangkatan. Hari di mana kita diangkat oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia. Diberikan upah bagi kita. Kalau talenta kita dilipat gandakan, Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, terimalah kemuliaan yang sudah disediakan bagi kamu. Saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita lebih tekun. Jemaat KTP Hati Kudus, tiap minggu kita doakan supaya jemaatnya menjadi jemaat yang militan. Amin. Artinya saudara mesti bergerak terus, lebih baik, lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Ya, selamat berjaga-jaga, bangkitkan iman saudara yang lebih kuat. Mari kita persiapkan di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, katakan amin 3 kali. 1, 2, 3.
Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah ditabur. Biar hati kami terbuka bagi firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Apa yang Tuhan tabur hari ini pasti berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami mau menjadi gereja-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun jumlah kami tidak seberapa, tetapi Engkau memberi perhatian kepada kami semua. Berkat-Mu bagi semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah mereka yang tidak hadir juga, mereka merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.